Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di sini perkenalkan nama saya Devi Triana dengan NIM 1917201030 akan memaparkan materi tentang pajak penghasilan pasal 23. So, check it out on this video ya teman-teman. Materi yang pertama tentang pengertian pajak penghasilan pasal 23. Apa sih itu pajak penghasilan pasal 23? Pasti pada penasaran kan? Nah, pajak penghasilan pasal 23 sendiri menurut pengertian yaitu pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Materi selanjutnya yaitu tentang pemotong PPh pasal 23. Jadi dalam PPh pasal 23 terdapat beberapa pihak yang diberikan wewenang untuk memotong PPh pasal 23 ini. Yang pertama ada badan pemerintah, yang kedua ada subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga ada penyelenggara kegiatan, yang keempat ada bentuk usaha tetap, yang kelima terdapat perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang keenam itu orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu. Nah, yang dimaksud dengan orang pribadi sebagai wajib pajak tertentu ini merupakan orang-orang yang telah ditunjuk oleh Kepala Kantor Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23, yaitu ada akuntan, arsitek, dokter, notaris, lalu ada pejabat pembuat akta tanah, yang mana kecuali PPAT tersebut itu merupakan camat, pengacara, dan konsultan yang telah melakukan pekerjaan bebas. Lalu ada juga orang pribadi yang menjalankan usaha dengan menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Selanjutnya adalah materi tentang tarif pada pajak penghasilan pasal 23. Jadi dalam pajak penghasilan pasal 23 ini terdapat dua tarif nih. Ada yang 15% dan juga 2%. Lalu bagaimana sih pembagiannya? Yang pertama yaitu tarif pajak 15% dari jumlah brutonya, yaitu terdapat pada dividen, kecuali pembagian kepada orang pribadi yang dikenakan final, seperti bunga dan juga royalti. Lalu ada juga hadiah dan juga penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Selanjutnya tentang tarif 2% dari jumlah brutonya. Ini ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Lalu ada imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Dan yang terakhir ada jasa lain yang tercantum dalam PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK-03/2015. Setelah kita mengetahui tarif dan juga objek apa saja yang dijadikan sebagai PPh pasal 23, kita juga harus tahu nih, apa saja sih penghasilan yang dijadikan pengecualian dalam pemungutan PPh pasal 23 ini. Yang pertama itu ada penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada bank. Lalu yang kedua ada sewa yang dibayarkan atau terhutang berhubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Lalu yang keempat ada bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana. Yang kelima ada penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan ventura laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatannya itu di Indonesia.
dengan syarat badan pasangan tersebut itu merupakan perusahaan kecil, menengah, atau menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan sahamnya itu tidak diperdagangkan. Lalu yang keenam ada sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang terakhir itu ada bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Materi selanjutnya adalah tentang perlakuan pajak penghasilan pasal 23 pada saat terhutang, penyetoran dan juga pelaporan nih. Yang pertama itu pada saat terhutang. Jadi pemotongan pajak penghasilan pasal 23 terhutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terhutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan saat terhutangnya penghasilan yang bersangkutan itu adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya. Yang kedua, pada saat pajak penghasilan itu disetorkan, yaitu pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terhutangnya pajak. Dan yang terakhir pada saat pelaporan. Pemotongan pajak pada pajak penghasilan pasal 23 ini diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya itu 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini harus memberikan tanda bukti pemotongan orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotongnya. Agar dapat lebih memahami materi tentang PPh pasal 23, di sini terdapat satu contoh kasus tentang perhitungan PPh pasal 23. Contoh kasus tersebut yaitu pada tanggal 10 Mei 2015, PT Dahlia mengumumkan akan membagikan dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar 30 juta rupiah yang melakukan penyertaan modal di awal itu sebesar 15%. Lalu bagaimana penghitungan PPh pasal 23 yang dikenakan kepada PT Melati? Diketahui bahwasanya tarif dari dividen itu sendiri sebesar 15% dan nominal yang diperoleh oleh PT Melati sebesar 30 juta. Jadi cara menghitungnya yaitu 15% dikali 30 juta merupakan 4.500.000. Jadi PPh pasal 23 yang dipotong kepada PT Melati sebesar 4.500.000. Pada saat terhutangnya itu akhir bulan dilakukannya pembayaran yaitu tanggal 31 Mei 2015. Pada saat penyetoran itu paling lambat 10 Juni 2015 dan saat pelaporan paling lambat itu pada tanggal 20 Juni 2015. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.